Ya masih beda kali Ibu dari SD ke SMP. Terus kawan-kawannya masih pakai masker. Iya, maskernya nggak kenal ya. Iya betul. Itu di tahunnya kami nggak ada, padahal kita dari awal tuh udah nyiapin semua gitu. Udah banyak lah diskusi sama kawan-kawan kelas semua, udah nentuin baju, warna. Tapi kenapa yang bikin kecewanya tuh keputusan edaran untuk trackernya tuh kenapa udah di ujung gitu. Sehat? Aduh. Alhamdulillah. Sedikit. Ya sedikit. Kenapa? Lapar. Lapar mau makan ya. Pesan bayar sendiri. Aduh ya Allah, mau mulainya subhanallah. Oke, ini ujian udah selesai, ya kan? Terus apa lagi ya? Tinggal nunggu masa. Ini pun lagi masa-masa pendaftaran sekolah baru. Bagaimana rasanya? Sudah melewati 3 tahun di SMP. Agak menegangkan. Senang, sedih, campur aduk lah Bu. Menegangkan, senang, sedih. Senang. Sangat-sangat Susah. ya. Enggak, maksudnya kan ya udah lulus SMP, udah selesai lah beban SMP aku atau apa gitu. Ada nggak sih rasa kayak aduh momen ini kayak bentar atau apalah gitu? Apa? Tiba-tiba aja Bu, tiba-tiba udah SMA. Karena kemarin COVID baru masuk. Bentar, kalian masuk Covid tahun itu 2021. Semester 2 ya kita masuk ya? Ya. Semester 2. semester 1 masih daring. Dari. Aduh, menyedihkan sekali. Iya. Semester 2 pun masih shift. Pertengahan semester 1 nggak sih masuk, tapi masih yang masih 50-50 gitu ya. Pertama masuk cewek, cowok semua, terus cewek gitu ya. Habis itu baru yang tatap mukanya di semester 2. Dah, orang kan biasa udah saling kenal kan, mos itu kan di awal semester 1. Kalian udah jalan nih 1 semester, habis itu di semester 2 baru kalian ini kawan aku nih. Canggung nggak sih atau kayak mana? Kan sebelumnya kalian udah 1 semester nih bersama-sama walaupun nggak tatap muka. Kayak mana tuh? Agak canggung sih Bu, karena kan nggak selalu jumpa gitu. Nggak selalu jumpa, nggak selalu ngomong. Emang belajar di semester pertama tuh? enggak. Belajar yang daring kan, yang online ya? Enggak. Apa? Enggak dengar. Enggak dengar maksudnya? Enggak ketangkep pelajarannya. Oh, enggak ketangkep. Minusnya di situ ya kan? Minusnya karena belajarnya daring, tapi gurunya ngajar ceritanya nih. Ada yang ngajar, ada yang enggak. Ada yang cuma kasih catatan. Tapi kami dikirim dari grup. Ada tugas. Oh berarti waktu daring itu kalian nggak yang model anak kuliah nge-zoom kayak enggak ya? Itu cuma awal-awal aja. Oke. Pembukaannya biar. Tapi kalian sempat yang ini nggak? Yang apa sih di awal tuh MPLS? Enggak ada. Oh nggak ada MPLS. Ya Allah, nggak ada momen-momennya kalian ya. Tapi agak senang sih. Agak senang apanya? Enggak MPLS. Kenapa? Nggak repot, nggak capek. Bukannya Anda itu MBTI-nya kemarin apa? MBTI-nya kemarin introvert atau extrovert? Introvert. Oh introvert. Oh ya, kalau anak introvert kan biasanya yang nggak percaya kan? Tapi kami udah tes loh. Lanjut Bu. MBTI-nya yang introvert I pertama ya. Habis itu apa lagi? I apa nih? Lupa. Nadira kemarin apa? I juga kan? I juga. Sempet tes? Yang Ibu kirim di grup tuh ya? Iya. Ada. Introvert juga? Iya. Ini enggak ya? Enggak ya, dia enggak tes ya. Berarti biasanya kok orang-orang introvert kan memang lebih santai di rumah, nggak perlu hahaha kayak gitu ya, nggak nguras energi. Terus ya udah 1 semester tuh daring, habis itu semester 2 udah tatap muka. Mengenal SMP 1 di semester 2 itu gimana tuh? Kalian kan baru kenal nih guru-gurunya waktu itu. Itu gimana? Krik. Apa ya? Gimana ya? Bilangnya. Ya masih beda kali Ibu dari SD ke SMP. Terus kawan-kawannya masih pakai masker. Iya, maskernya nggak kenal ya? Iya betul. Harus ada juga yang dia sampai malu loh Bu sama mukanya sendiri. Iya, jadi mereka saya nggak buka masker. Nggak buka masker gitu. Sampai kan tapi memang semester 2 itu nggak yang bermaskeran semua kan? Iya.
Tapi ini kayak mana ya? Dia sampai memang nggak mau buka sedikit pun. Sampai Gitu. udah naik kelas 2 nggak buka gitu ya. Tingkat pas semester 2 tuh aja dia kayak misalnya malu-malu. Iya, udah nyaman sama masker gitu. Ya, iya sih, masa-masa itu kan emang maskeran semua ya. Terus awal-awal kenal, kok SMP gini ya di SMP, ada nggak yang cerita-cerita awal nih? Gurunya kayak gini kali. Pasti kan ada muncul tuh. Kalau ibu dulu waktu dari SD ya ke SMP itu pasti ada kata-kata gurunya tuh, kalian jangan bawa tuh karakter anak-anak SD kalian. Kalian sekarang SMP ya. Kalian nemu nggak yang kayak gitu? Ada. Terus guru-gurunya kayak mana tuh? Kan berubah nih, guru SD ke guru SMP. Yang paling beda kalau guru SD itu kan cuma satu nih. Satu untuk semua mata pelajaran. Oh iya. Kalau SMP Iya, banyak guru, beda-beda setiap guru cara belajarnya. Ada yang banyak catatan, ada yang banyak materi, ada yang banyak praktek kayak Bu Rauda. Tapi kalau kan enggak yang dari kelas 7 Iya. kan. Kok ibu kenapa bawanya banyak praktek kan udah kelas 3 gitu kan. Kok di awal-awal kan enggak, ya Ada kan? sih. Enggak sama ibu kan siapa? Enggak. Sama kalian dulu bahasa Indonesia kalau Bu kelas Lisa. 7. Kaida. Kami Bu Lisa. Lisa. Lisa, Bisa. Bu Lisa, Bu Kaida. Iya. Ya, di awal-awal ada Bu Kaida. Ya, Bu Rau enggak di kelas 1 lagi karena udah jerah di kelas 1. Ada momen yang kurang baik, Bu Rau udah di kelas 7. Nggak bisa membackup apa ya, kurang lah kalau untuk iniin teman-teman yang anak-anak yang masih kecil kan SD. Oke, udah semester 2 udah masuk naik kelas 2 nih kan. Udah dicampur lagi nih. Iya. Masih sama kelasnya dulu. Ini kalian sekelas nggak sih? Kelas 1 kalian pernah sekelas nggak sih? Iya, sama Kedua. dia. Alia sama oke, sekelas. Yang lain beda. Beda. Terus waktu yang kelas 2 Kelas 2 beda-beda Kelas semua. Beda. sebelas sama Daus. Kita kelas 2 kan itu kelas? Beda. Oh iya, kelas 3. jadi kelas 2 nih nggak ada yang Nggak ada. sekelas nih. Nggak ada. Oh, beda-beda semua nih. Iya. Iya. Oke, kelas 2 berarti waktu kelas 3 nih yang rata-rata sekelas kan. Iya. Ya, Alia kelas bawah ya kan. Beda kita ya. Kami anak kelas atas semua nih ya. Oke, udah kelas 1 itu momen-momen yang paling yang senang itu apa di kelas 1? Ngapain? Waktu praktek asam dan basa. Oh, IPA. Iya, Pak. Oke. Berarti emang nuansa masih belajar gitu ya. Oke, itu momennya. Ada yang lain? Kok yang di kelas 7 di awal-awal? Waktu awal-awal itu sih masih kebanyakan jam kos Bu ya. Jadi masih bisa main sama-sama gitu. Oh, gurunya nggak masuk ya? Ya, walaupun belum kenal kali. Oh, masa kalian tuh udah masih boleh bawa Android kan? Masih, Iya masih, kan? masih. Ya, masih belajar yang pakai Android. Masih ada tugas-tugas itu ya. Oke, kelas 1. Ada nggak mungkin sebelum kita lanjut ke kelas 2 nih, momen yang di kelas 1 itu kayak aduh Bu, ada satu momen nggak terlupakan, mungkin apa gitu. Ada nggak? Salah masuk kelas. Hah? Salah masuk kelas. Salah masuk kelas itu kapan? Di awal-awal? Di awal-awal. Kenapa? Karena di 73 itu tulisannya 74. Jadi Bentar, masuk 73 posisi di mana tuh dulu? di dekat kamar mandi. Kamar mandi yang sebelah sana? Ya, Dekat kamar musola. dekat 9. Oh, yang dekat aula? Ah, Aula? musola. Oh, musola, oke. Tuh, masuk satu Itu 7? 73 Iya. sekarang. Terus masuk udah lewat satu pelajaran baru sadar kalau beda kelas. Emang kamunya harusnya masuk kelas? Di samping masih 74. Oh, di sana. Itu hari pertama. Iya. Terus gurunya, maksudnya, Bu, saya nggak ada nama, ada absen atau kayak mana? Nyadarnya tuh beda pelajaran. Oh, berarti yang di roster awal. Seharusnya bahasa Inggris tapi malah masuk PKN. Oke. Terus kayak mana cara ininya? Oke, kan ada 2 orang tuh kan. Terus bilang sama kawan, kok saya salah kelas nih. Terus langsung bilang ke ibunya. Bu Salwi. Siapa, Bu? Bu Salwi ya. Bu Salwi ya, PKN. Ya. Ah. Bilang sama ibu tuh, oh iya 74 sebelah sana. Ditempel kelasnya itu waktu semua siswa udah masuk. Kan jadi nggak tahu. Oh, oke. Salah masuk kelas. Ya. Oke. Memalukan sih. Iya. Yang lain ada nggak cerita waktu yang di kelas 7? Awal masuk. Nggak ada. Nggak ada yang kesan gitu ya. Awal masuk sih. Kenapa? Masuk kan waktu masuk dikira orang ini kayak is anak ini kok garang kali Oh, gitu. Makanya iya. banyak cerita Ya, gitu kayak kalau Memang. cerita wajah Alia kan kayak sedih sekali gitu kan. ada nggak Bu hatinya Hello Kitty? Aduh. Oh iya. Agak berbalik. Hampir batuk. Oke, yang lain. Nadira dia
ini ya sikutu buku kayaknya ya. Buku terus ya. Oh iya, kelas 7 ya masih kayak gitu. Kawan-kawan pun belajar aja lah, nggak yang hangout gitu ya. Rafa juga ada pidato aja lah. Cari kawan-kawan yang pas pidato, ada nggak gitu awal? Kelas juga tuh, kawannya tuh kayak kurang asik itu, gak nyambung. Karena COVID nggak Iya, sih? baru jumpa. Oke, dah kelas 1 emang masih masa-masa apalah kita bilang ya, awal-awal lah ya. Nah di kelas 2 tuh pasti udah mulai ada cerita. Ya, betul, jelas. Nah, kelas 2 kayak mana? Apa ceritanya? Kayaknya paling seru kelas 2. Iya. Paling seru di kelas 2. Iya sih, guru-guru juga enak asik kayak gitu. Teman-temannya juga. Apalagi wali kelasnya tuh terlop-lop lah pokoknya. Kelas berapa dulu? 89. Kelas 2? 89 Pak Rus nggak sih? Nggak. Oh bukan ya? Bu Emma. Oh Bu Emma. Oke. Terlop-lop kali itu. Terus Betul. yang lain? Kelas 8. 85. Siapa dulu ini? Suara minyak ya? back sound kita ya. Bu Nelly. Oke 85. Nadira? 86. 86. 87. 85, 86, 87 nggak ada yang 88 ya, 89 ya. Cuma kan ya di sekolah kita kan nggak ada yang apa kelas tinggi yang apa sih unggul kayak ini kan sama juga semua gitu kan. Oke, ada cerita apa di kelas 8? Kan seru nih ceritanya, pasti banyak cerita apa tuh? Bilangnya susah sih. Kayak apa ya? Banyak sih, setiap harinya kan lebih banyak main sama kawan kalau kelas 8. Oh nggak belajar? Beda sama kelas 7 sama kelas 9. Belajarnya dikit Bu di kelas 8. Oh kelas 8 dikit belajar. Oke, terus yang lain? Kalian mulai organisasi? Kelas 8. Kelas 8 kan? Gitu. Alia malah kelas orang ini kelas 7 udah Beda mulai kasta. curi start jadi ketua OSIS ya. Oke, kelas 8 udah mulai. Apa cerita? Nah, ini yang ininya. Kalau kelas 7 kan masih yang baru kenal sekolah. Kelas 8 kalian sudah mulai organisasi. Kenapa sih terpikir untuk organisasi gitu? Ini semuanya berorganisasi kan? Di SMP kalian udah curi start organisasi. Kenapa sih pingin gitu? Kenapa nggak belajar aja kayak anak-anak lain gitu? Kalau Apa belajar tuh, aja mungkin kita di tempat aja kayak itu Bu. Kita nggak tahu hal lain. Oke. Jadi kalau kita ikut organisasi, mungkin kita tahu apa yang lebih luas lah gitu. Misalnya kalau misalnya organisasi kan kita sebelum acara nih kita siapin apa aja gitu. Jadi dengan organisasi kan kita bisa kenal banyak nih. Kalau misalnya belajar di kelas cuma kawan kelas aja. Iya betul. Yang lain? Kalau misalnya kita kan masuk organisasi, terutama saya kan masuk OSIS, itu kan organisasi siswa inter sekolah. Jadi misalnya kita masuk di situ, kita juga tahu tuh misalnya bakat kita apa. Jadi kita bisa ngembangin bakat kita di organisasi itu. Terus ngelatih juga kan diri kemana bisa jadi orang yang bertanggung jawab atas suatu pekerjaan misalnya. Nggak kerasa maksudnya gini loh. Pasti kan ada kesan asik aja organisasi, belajar buyar kayak gitu. Apalagi Nadira kan, Nadira pasti yang tipe mempertahankan apa yang sudah diperoleh sebelumnya kan, belajar mati-matian, habis itu organisasi nggak takut. Gara-gara organisasi ini ngebuka pikiran lebih luas Ibu, kayak keluar dari zona nyaman tuh lebih bagus daripada kita fokus di situ ya. Ya, daripada cuma belajar, lebih banyak yang bisa kita ekspor. Berarti gini ya, kalian ngebayangin organisasi itu bukan yang tipe main doang gitu ya. Karena banyak loh yang mikir organisasi di SMP itu ala main-main aja kayak gitu. Enggak, justru itulah tahap awal kayak mana kita bisa ke depannya tuh jadi orang yang apa ya, punya skill kayak gitu Bu. Karena kan dari SMP udah kita latih gitu. Kalian ini bertiga OSIS. Dirimu? PMR. Nah ini beda cerita. Kenapa bisa kan kalau organisasi OSIS konsepnya lebih ke apa sih, kegiatan-kegiatan sekolah kayak gitu kan. PMR arahnya kemana? Ke kesehatan. Kenapa bisa ngambil ke situ? Kenapa nggak join OSIS juga? Sempat di OSIS. Habis itu? Nggak sempat. Oh jadi? Tesnya sempat gagal. Oke. Oh iya. Berarti masuk OSIS ngetes berarti ya. Lewat seleksi kan. Ada seleksinya. Jadi kenapa ke PMR jadi? Karena kayak seru aja PMR, kayak lihat kawan-kawan latihan PMR, wah seru. Jadi ikutan. Oke. Berarti di kelas 8 itu kalian yang sudah dapat nggak sih momen
kayaknya aku memang bakat nih di sini, dengan aku organisasi aku tahu diri aku gini. Ada nggak sih rasa yang kayak gitu? Ada. Emang nampak berkembangnya gitu? Nampak. Iya, Nampak kali. Perbedaan saya sebelum organisasi dan saya setelah organisasi? Kalau Nadira ya Bu, kan dulu nih orangnya penyendiri di kamar, introvert. Jadi setelah masuk organisasi ini lebih banyak kawan, lebih ekstrovert lah, bisa banyak ngomong, ngelatih bicara juga. Public speaking ya. gitu ya? Oke. Terus yang lain? Sama sih Bu, karena kalau misalnya Rafa nih ya di rumah nih, misalnya hari Minggu kan biasa Minggu nggak sekolah kan, nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi kalau duduk di rumah sebentar aja kayak itu, setelah masuk organisasi, kalau nggak jumpa kawan kayak nggak enak gitu. Kayak Jadi ada rasa sendiri, sepi. Jadi organisasi jadi lebih rame gitu ya. Oke. Yang lain ada rasa? Kalau saya sih Bu, kan sebelum masuk organisasi kita masih mikirnya tuh kayak di sekolah tuh ya selain belajar kan main-main gitu. Cuman kalau misalnya setelah masuk organisasi tuh kita jadi punya tanggung jawab. Misalnya di sekolah nggak boleh berperilaku kayak gini gitu. Jadi kan kita punya pegangan lah kalau kita tuh nggak boleh macam-macam di sekolah. Karena kita bakal jadi contoh buat yang lain. Berarti kan memang kebawa karakter diri itu terbentuk yang baru kayak gitu ya. Ada terasa aku bisa ya rupanya gitu ya. Dan nilai anjlok enggak selama organisasi? Aman kali. Karena dari awal kan memang udah masuk itu kan harus bisa seimbangin antara belajar sama organisasi. Oke. Jadi hal yang paling seru itu memang ada di kelas 8. Ya. Nah, waktu kalian naik kelas 9, apa momen-momen di kelas 9 itu? Gak ada momen. Kayak difficult gitu bukan nggak iya, cocok sama minus kawannya juga. Iya. Berarti terbentuknya itu waktu di kelas 8 ceritanya. Iya. Kelas 9 Itu pisah semua. oh ya, diacak lagi ya, Iya. diacak lagi. Kan harusnya kalian bisa dapat kawan baru lagi loh. Lah Bu udah berusaha tapi tetap aja nggak cocok. Oke. Ada hal lain yang di kelas 9 apa gitu? Kayaknya nggak ada. Iya. Berarti nggak ada Jumpa momen langsung, yang menyenangkan di kelas 9. Ada. ada, Sih, ada. cuman nggak lebih istimewa dari yang kelas 8. Iya. Terus kayak kita baru naik tiba-tiba udah lulus ya. Tiba-tiba Iya. udah tes semua. Tiba-tiba udah. Yang betul-betul terasa itu di semester awal doang gitu ya. Iya. Di semester 1 ya. Itu yang betul-betul belajar. Habis itu udah pergantian organisasi di situ ya. Oke, ada nggak sih yang hal mengecewakan selama kalian bisa kita bilang 3 tahun dulu di SMP 1? Wah, gimana ya? Ada sih Bu. Ada. Oke. Hal apa yang paling mengecewakan? Kawan. Bisa dibilang Bu. Bilang iya kan kita ceritanya Langsung sekarang keluar kita membuka cerita kayak gitu. Kapan lebih? Perpisahan sih Bu. Diadakan Bu. Oh, langsung. Kecewa Bu, kecewa. Kayak itu kayak kekecewaan terbesarnya. Iya. Iya, Sangat, betul. sangat. Kenapa itu menjadi sebuah kekecewaan? Karena Kami gini. tunggu 2 tahun Bu. Iya. Habis itu kami partisipasi, maksudnya dari kelas 7 kami juga ikut partisipasi abang-abang perpis kan. Kelas 8 itu juga, masa giliran kami menikmati kami nggak bisa. Ngerasain. Betul. Tapi kalian tahu kan sebab Tahu. kenapa perpis itu dibatalkan gitu kan? Tahu. Tahu. Apa? Aduh. Sebab dari keputusan yang Ya. Itu dia. Jadi kan emang ya pastinya kalian udah lihat juga kan, ya ibu juga termasuk salah satu panitia yang kami juga mencoba mempersiapkan konsep dengan baik, dan pada akhirnya ketika keputusan itu keluar, ya kita kan juga nggak bisa berbuat apa, tapi kan bisa tahu kan faktornya, ya ada yang melapor ke satu lembaga kayak gitu kan, yang tentang apakah pengutipan uang atau sebagainya. Nah yang seperti itu sehingga kan timbul sebuah keputusan dibatalkan gitu. Terus setelah dibatalkan itu pun ya Demo. yakin demo. Enggak. Ya, kita juga udah ngusahain loh. Kalau misalnya berbicara dengan pihak sekolah juga udah mengusahakan gimana cara, ya kayak kalian bilang tadi, perpis itu kan agenda tahunan gitu kan, yang pada akhirnya
dibatalkan karena faktor yang kita nggak pernah duga. Pun kalian kalau misalnya ini bukan dengar ada yang bilang protes atau apa, emang seberapa ininya kalian ingin? Kenapa sih perpis itu? Seberapa gregetnya kalian? Kenapa sampai kayak gitu? Karena kan Bu, kan dari SD juga kemarin kita COVID ya. Iya. Terus kan Jadi Nggak SD jadi. nggak ada, SMP nggak ada. Terus kan juga saya kan termasuk yang dari kelas 1 tuh ikut berpartisipasi juga dalam acara-acara perpis ini. Terus ya udah kayak dibilang sama Rafa, begitu di tahunnya kami nggak ada, padahal kita dari awal tuh udah nyiapin semua gitu, udah banyak lah diskusi sama kawan-kawan kelas semua, udah nentuin baju, warna. Tapi kenapa yang bikin kecewanya tuh keputusan edaran untuk terakhirnya tuh kenapa udah di ujung gitu, kenapa nggak dikasih tahu dari awal? kami di kelas aja nih Bu. Kami udah siapin baju, habis itu coat juga kami udah siapin. Kata-katanya juga kami udah siapin. Bisa kita bilang persiapannya udah 50% lah di kelas tuh. Jadi itulah di ujung itu udah mau hampir, tiba-tiba nggak jadi. Yang menjadi pertanyaan kalian besar itu ada nggak? Unek-uneknya, keluarin aja maksudnya. Ada pasti. Apa gitu? Karena gini loh, tujuan kita pun berbicara ini, kita juga mau menyampaikan bahwa kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk yang hambur-hamburan gitu kan. Itu momen loh gitu. Apa sih? Keluarin aja. Siapa lagi? Bilang aja. Kalau dari saya gini Bu, kan kita juga udah tahu ya kalau misalnya perpisahan SMP 1 itu nggak luar biasa gitu. Selalu yang pastinya kayak selalu jadi patokan lah dari sekolah-sekolah lain gitu. Habis itu saya merasa kalau perpisahan ini memang acara yang positif. Jadi kenapa banyak orang yang protes dengan acara positif? Karena dengan acara perpisahan ini kan siswa-siswa bisa menuangkan bakat mereka, mulai dari mungkin film, ini segala macam penampilan gitu. Yang kecewanya kenapa banyak yang protes? Kalau misalnya masalah uang, selama itu masih di batas wajar menurut saya, itu nggak masalah. Karena kita bukan acara yang negatif ya, yang banyak berdampak negatif, enggak gitu. Karena dari dulu juga saya yakin pasti orang-orang tua kami juga pernah melakukan perpisahan gitu, bukan baru kali ini gitu. Jadi kenapa harus dipermasalahkan gitu? Itu berarti ada lain nggak yang? Tapi kan memang yang jadi titik poinnya itu pengutipan uang itu gitu. Katanya sekolah kan nggak boleh ngutip uang dari orang tua, gitu. Kan itu yang jadi pembatalannya. Dan nggak apa-apa. Kalian? Kalau dibilang nggak apa-apa, nggak juga. Nggak apa-apa soal apa nih? Maksudnya kan nanti terkesannya ketika sekolah ngutip uang, ya berarti sekolah itu makan uang siswa. Enggak Bu, kan Nggak juga, kan? ada buktinya, ada gimana ya, ada bukti kerjanya kayak gitu, ada hasil kerjanya dari uang itu. Perpisahan kita nih kan memang bagus gitu Bu. Jadi kan bisa orang tua patokin, oh memang betul dibikin untuk perpisahan. Lagian kok misalnya pengutipan uang kayak gitu, kalau dari kami kayaknya sekolah nggak banyak juga sih mengutip uang. Iya, kita nggak banyak Nggak, sih itu ya. lah, Bu. Cuman kenapa pas yang masalah perpisahan ini aja jadi kayak gini gitu. Tapi muncul ini isu-isu yang ibu dengar gini, ketika perpisahan itu adalah tema tertentu gitu kan. Terus mereka itu kayak ada fashion show. Yang fashion show itu bukan budaya Aceh kayak gitu, bukan apa ya ala Korea-Koreaan atau apa kayak ajang pamer-pamer. Kan itu bukan budaya kita orang Aceh, bukan syariat Islam. Nah, ibu dengar juga yang kayak gitu. Kayak mana coba? Sebenarnya gimana Bu? Kalau misalnya perpisahan itu kan enggak yang berpatokan kepada budaya Aceh mungkin, karena kan perpisahan itu kita, apalagi kita masih SMP, kita perpisahan kan bukan yang wisuda pakai toga gitu kan. Jadi kan kita acaranya ini untuk menuangkan kreativitas kita. Jadi apa salahnya kalau masih selagi positif mungkin di beberapa pikiran orang, ya nggak masalah gitu Bu. Sejauh ini ini kita buka juga kan pemikiran orang tentang perpisahan, konsep perpisahan di SMP 1 yang kalian sudah 2 tahun pernah melihat konsep perpisahan di SMP 1 itu, apa aja isi dari kegiatan perpisahan kita. Ini biar teman-teman juga mungkin kan nggak tahu lah gini rupanya lo konsep SMP 1 gitu yang kalian lihat.
isi di dalam acara perpisahan SMP 1 itu ngapain aja? Ini sih drama ada, terus kayak nari, terus itu nari tuh Bu yang paling bagus menurut saya ya, karena narinya kan bukan cuma kayak satu tarian, tapi ada bercampur juga. Teman tuh kayaknya ada tari kadang ya, tari yang si Amel nari. Iya. Banyak sih Bu, narinya banyak. Kolaboratif itu ya. Fashion show, terus nyanyi, jadi bukan sekedar hanya acara yang kayak ngomong-ngomong aja gitu. Iya sih. Kalau dibilang kecewa ya semua kecewa ya kan. Tapi apa sih? Kebapan tuh. Apa ya? Karena kayak Alia bilang tadi, memang kalau momen SMP 1 tuh persis kayak suatu momen yang lebih heboh daripada pensi. Ya kan? Kita lebih heboh dari pensi. Terus momen-momennya itu, ya ibu juga sebagai orang acara juga, wah ini momen kesempatan loh unjuk diri kita kan, maksudnya kreativitas. Habis itu acara formalnya itu ibu yang paling nunggu tuh tau apa? Ketika acara perpis itu, secara simbolis itu anak kelas 3 nih dicebutnya simbol. Itu kalian nandain, saya itu alumni loh, saya udah jadi lulusan SMP 1, itu kayak rasanya wah, perjalanan saya ke depan akan lebih ini. Itu momen yang paling sakral bagi ibu ketika acara pelepasan kemarin. Dengan yang nggak ada acara ini, kita kayak lost ya. Aduh, aku betul-betul jadi alumni nggak sih? Dengan kalian tiap tahun kayak kalian cerita pas SD, COVID, istri kali betul. Iya. Kalian tuh generasi COVID SD ya, nggak ada perpis juga berarti. Nggak ada. Makanya Bu sedih kali. Udah tahun ini juga ada. Kalau tiba tahun depan ada kayak mana rasanya? Sedih Bu, Kecewa kali ini. Masa memang di tahun kami? Kenapa di tahun kami? Iya. Kenapa nggak maksudnya kayak di Tapi kan- ajaran Bu? Jangan kan di akhir. di balik kesedihan, di balik kesulitan masih ada yang bahagianya loh nanti. Tapi kami tunggu waktunya lama. Tapi Ini di depan udah mata. disiapin Bu, udah memang di ujung Iya. gitu. Kenapa? Kecuali mungkin kalau misalnya itu udah dari awal dibilang kan Sangat akhirnya berharap. kemarin gitu. Iya. Sekarang udah biasa gitu, udah tinggal lulus ya udah masuk SMA. Tapi kalau ini Iya sih. Tapi ada nggak yang ingin kalian bilang kayaknya, maksudnya sedikit tidaknya membuka mata atau membuka pikiran, baik itu orang tua kan gini. Kejadian ini juga tidak lepas dari laporan yang mungkin ada hal dikira atau yang dipikirkan itu kurang baik, sehingga ini memberikan dampak yang kurang baik juga nanti untuk sekolah gitu kan, maka dibatalkan. Boleh nggak sih mungkin kalian memberikan statement, maksudnya enggak seperti itu loh, bisa jadi buka mata orang lain lah ceritanya tentang perpisahan itu sendiri. Coba. Iya, Bang. Ini khususnya apalagi ke orang tua. Karena kan, iya kalian menginginkan ini, ada sebagian kecil orang tua yang mungkin tidak berpikiran sama gitu. Kan maklum ya, orang tua kan mereka itu generasi sebelumnya lagi. Iya. Kalian itu anak-anak yang memang generasi sekarang gitu. Bolehlah kalian menyampaikan pemikiran kalian gitu. Ya, Nadira atau apa, siapa? Karena kalau ibu yang bilang kan, ibu juga generasi yang sebelumnya gitu kan. Ibu juga yang penikmat generasi kalian sekarang gitu. Ada nggak? apa ada Nanda? Pada intinya, misalnya apa gitu. Tentang perpis tadi. Balik lagi, kita notabene-nya bukan wisuda ya. Kalau di SMP 1 itu memang kita pernah ada acara wisuda gitu kan. Kita acara yang kayak kalian bilang perpisahan kita pun ininya ya pakai apa? Kreativitas seni gitu. Mungkin kalau ibu bilang kan orang nggak percaya, tapi ini kalian nih loh yang ada di masa sekarang, boleh dong sampein. Ya, ngomong aja. Kayak gini Bu, jadi kan mungkin menurut dari Bapak Ibu orang tua juga, kalau misalnya perpisahan ini kayaknya nggak penting gitu, kayak ya udahlah perpisahan, pergi aja ke sana, pergi aja berenang atau apa gitu. Cuman kalau menurut saya sendiri, perpisahan SMP 1 ini memang membawa dampak positif bagi setiap siswa, karena di sini kita memang kan
ditunjukkan gitu segala macam penampilan. Jadi kita yang menontonnya itu Bu juga bakal gimana Bu ya, termotivasi untuk tahun depan tuh kita bisa buat kayak gini juga gitu. Jadi bukanlah perpisahan ini seperti yang dipikirkan Bapak sama Ibu kalau kita ngelakuinnya wisuda misalnya, ngomong-ngomong wisuda cuman gitu-gitu aja, ngapain sampai kayak ngeluarin biaya misalnya gitu. Itu nggak seperti itu, karena kan semua juga ketika buat acara pasti semua kan ada rundown acaranya tuh Bu. Itu semua keperluannya kan juga banyak ya kan? Banyak, karena acara kita juga bukan acara itu biasa-biasa aja gitu. Belum lagi ya kan kalau udah dekor SMP 1 tuh ya itu di dekornya sebuah SMP 1 tuh pecah kali. Apalagi tahun ini ada sesuatu yang mau di luar biasakan lagi dari dekor biasa kan. Tema kita tema yang udah beda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Emang nuansanya beda kali memang ya. Tapi ya kita hanya bisa mengambil hikmahnya untuk saat ini ya kan, kita nggak tahu nanti momen ke depan. Tapi Ibu yakin mungkin hal yang kalian dapati sekarang itu kurang menyenangkan, itu kalian akan mendapati ke depan itu hal yang mungkin ini rupanya hikmahnya loh. Mungkin kita nggak ngerasain sekarang ya kan, tapi ya kita selalu ngambil baiknya. Ibu nggak dapat pertanyaan apa sih? Pertanyaan menarik. Baiklah. Oke, ya, oke. Kalau udah bacaan, hal yang dapat dipetik ya tadi ya. Iya. Oke, ya kru pengen tahu nih, sila, thank you kru ya. Ya, jadi agak susah karena aku nggak pakai kacamata jadi harus gini. Oke, baik. Dari perjalanan kalian kelas 1 sampai kelas 3 dengan momen ending yang seperti ini, hal apa yang bisa dipetik menjadi siswa SMP 1 ini? Petik. Apa? Gimana perasaannya sekolah di SMP 1? Apapun, baik itu kalian mau bilang kesan kalian yang bisa jadi pelajaran untuk orang lain kah, untuk adik-adik, jadi yang kalian sampaikan sekarang ini akan memberikan hal baik untuk adik-adik kalian gitu, atau orang yang dengar Apa ya? Ini Bu, kalau misalnya saya nih semenjak jadi siswa di SMP 1, misalnya ada orang tanya nih sekolah di mana, kita bilang SMP 1. Jadi mereka menganggap bahwa SMP 1 ini wah sekolah bagus nih, sekolah favorit gitu kan. Jadi kita merasa bangga gitu berada di SMP 1. Nah itu sih Bu yang menurut saya yang bikin momen sih. Jadi kita kayak perasaan bahagia. ngejaga nama baik sekolah juga ya, gara-gara orang mikir itu ya. Nah, habis itu dengan kita sekolah di situ, kita kayak jadi terdorong untuk mempertahankan kayak gitu pandangan orang terhadap sekolah itu. Kita kayak ikut apa gitu yang kita bisa. Betul. Yang lain? Apa ya? Pada Dira? Kalau saya sih Bu ya, bangga Bu bisa sekolah di SMP 1 karena saya kan juga masuk SMP 1 kan berusaha lewat dari ranking Bu gitu kan. Jadi begitu diterima di SMP 1 itu luar biasa bangganya, ketemu teman-teman, terus kan guru-gurunya juga asik-asik gitu. Jadi kan sama kayak Ada lanjut. Ya lanjut. sama kayak yang Rafa bilang tadi kan, waktu ditanya sama orang sekolah mana gitu kan, kita jawab SMP 1, oh keren gitu, karena kan SMP 1 SMP yang bagus juga terkenalnya. Nah, itu pernah juga nih Bu, jumpa sama orang. Jadi dia tanya sekolah di mana kan SMP 1. Habis itu orang itu langsung bilang, wah enak tuh sekolah di situ karena guru-gurunya senior katanya, gurunya udah pasti pintar. Nah itu jadi kayak sebuah kayak senang ya gitu kan dengarnya, oh nih dapat guru-guru yang pintar, semoga kita jadi pintar lagi, tambah pintar. Buktinya gitu. dapat. Alhamdulillah Bu. Oke, berarti nggak mengecewakan ya. Iya. Ini senyumnya betul nggak sih? Oke, yang lain ada nggak? Apa ya? Karena pada awalnya Ibu waktu jadi guru SMP 1 khawatir sih. Yang termasuk, kenapa saya di SMP 1 ya? Kenapa harus di sini? Karena pernah mendapati
mungkin pas pula ya momennya waktu itu ibu dapat siswa pernah ngajar sore kan, wah nggak mau belajar nih gitu kan. Akhirnya ibu sempat berpikir jangan sampai saya ngajar SMP 1. Dan rupanya itulah ya, kadang hal yang kita nggak suka, kita menginginkan Allah jangan sampai malah di situ. Nah itu yang ibu rasain. Tapi rupanya ketika ibu ngejalanin SMP 1, kalian masuk 21. Oh kalian 2021. Oh duluan ibu berarti ya. Ibu 2019 di situ. Tua ibu berarti ya. Jadi guru 2019 di situ. Oh gini ya, dari SMP 1 akhirnya ya mencoba ini juga sih. Berarti masih ada ya ketika kalian duduk. Saya ditanya sama orang sekolah di mana SMP 1, nama SMP 1-nya masih bagus ya. Berarti ini jadi PR kan untuk adik-adik kalian juga untuk jaga nama baik alma mater sekolah gitu kan. Oke, plan selanjutnya ke depan kayak mana? Rencana ke depan? Mau kemana nih? Nah, boleh apa aja sih yang digambarinnya? Aku udah selesai SMP, apa yang target lanjutan nih ke depan? Ini ibu udah berani tanya target apa ke depan karena ini kalian udah kelas 3 ya, maksudnya kalian udah lulus. Cara kalian berpikir itu pasti udah lebih baik dari adik-adik kalian gitu. Udah ada target-target sedikit tidaknya masa depan yang kalian bayangkan seperti apa. Nah, nggak usah yang jangka panjang, jangka pendeknya juga nggak jadi masalah. Ada nggak yang terbayangkan? Bisa. Bos katanya bos muda. Enggak dulu. Apa? Bos muda. Oh bos muda. Enggak dulu. Masya Allah. Saya pengen jadi admin sih. Oh masuk admin. Oke. Sip mantap. Bagus. Rafa? Ahli pidato deh. Ya sih bu, pengen kembangin di situ aja. Soal lebih nggak di pidatonya tapi di public speakingnya gitu. Mana tuh jadi pidato duta aja. kan? Amin. Oke. Betul. Ini Alia. Kalau Alia sih lebih kan kalau misalnya di SMP masih kebanyakan main-main. Cuman kalau nanti misalnya udah punya planning, kalau di SMA tuh nggak boleh hanya terlalu memikirkan main-main karena kan kita juga selanjutnya SMA bakal masuk universitas, semoga amin. Amin. Jadi kan kita juga udah harus dari kelas 1 itu memang udah harus ngejar target biar bisa masuk univ impian. Udah kebayang tuh mau masuk mana? Rencana, gambaran jurusannya aja atau mau gambaran kampusnya juga boleh? GM. Betul ya. Ya kan kita nggak salah kan, bermimpi itu gratis kan. Oke, Nadira. Oh Nadira sih. Ibu tebak boleh kedokteran. Nadira sendiri pengennya kedinasan yang bisa langsung. Jadi dari Bisa langsung apa? bisa Langsung orang dalam. Dari kedinasan bisa langsung dapat kerja. Oh iya. Betul. Jadi dari SMA ini udah cari SMA yang boarding school. Oke. Udah ambil rencana awal dari kelas 1 SMP. Makanya dari kelas 1 nilai itu udah diatur. Oke, ya itu penting sih. Kalau udah kita punya target untuk SMA mana, kayak itu kan target kuliah apa, dari SMP ya udah diatur ya. Oke, itu yang jarang kali loh. Kalian sempat mikir nggak dulu kayak gitu? Enggak sih. Yang enggak kan, banyak anak SMP itu belum mikir sampai ke situ Nadira. Jadi itu hal yang bagus, itu patut ditiru. Dan kalian pun belum terlambat ya untuk berpikir target itu ke depan. Dan Nadira sudah memikirkan itu dari SMP kelas 1 berarti. Kamu udah pingin kedinasan, udah mikir tuh SMA-nya kayak mana. Oke, ya itu hal yang bagus. Karena kan banyak yang nggak sampai nge-planning itu loh, sehingga kan waktu SMA buyar, pergaulannya salah, gitu hati-hati kan. Takut sih sebenarnya nih. Iya, itu yang paling harus dihati-hati kan ketika kalian itu SMA. Karena kan kalau SMP mungkin kalian masih diiniin nama gurunya, kamu masih kamu nggak boleh kayak gini. SMA mungkin masih kita diatur kayak gitu, cuma cara berpikir kita kan, aku udah gede, ya kan? Ya, rasanya kayak nggak mau diatur lagi. Nah, itu hati-hati kali kalau udah di SMA. Ini udah bagus sih, udah punya target, jadi kan udah bisa nge-plan konsepnya seperti apa, ya kan? Mantap. Ada nggak sih harapan untuk baik untuk sekolah, untuk guru-guru kalian, atau untuk adik-adik kalian yang di SMP 1? Ini kan
bisa kita bilang kemarin kita kan hari Senin upacara terakhir, momen kebersamaan itu udah selesai, ya kan, nggak akan ada lanjutannya lagi. Sedih lagi lu. Momen itu udah selesai, jadi kemungkinan kesempatan untuk berbicara di depan mereka lagi itu nggak ada. Ya, mungkin ini Ibu ingin memberikan sedikit ruang untuk kalian. Boleh apa yang mau disampaikan? Boleh untuk siapa saja tadi yang Ibu maksud. Ya, siapa, Nadira dulu? Atau siapa yang udah ngatur duluan? Harapan. Harapan saya bukan semoga adik-adik bisa tetap menjaga nama baik SMP 1. Jangan sampai. Emang kalau ketua OSIS ngomongnya kan gitu ya. Ketos gitu ya. Malu lah. Nggak bisa. Tadi apa? Menjaga nama baik SMP 1. Semoga adik-adik bisa tetap menjaga nama baik SMP 1 karena kita tahu juga kalau misalnya SMP 1 ini memang sangat dikenal di lingkungan manapun itu pasti dikenal. Jadi saya harap semoga Bapak Ibu gurunya dan seluruh siswa-siswanya tetap bisa bekerja sama agar SMP 1 tetap menjadi satu. Oke, amin, insya Allah. Bentar, di UGM tadi rencana mau ambil jurusan apa? Nggak tahu. Oh, belum tahu. Pikir Ibu nanti jadi kepala sekolah aja gitu ya. Balik lagi ke SMP 1 untuk membangun SMP 1. Tapi kalau UGM nggak ada guru ya, nggak ada yang kayak guru. Oke, yang lain. Bentar kali itu. Yang lain apa? Apa harapan untuk sekolah? Nggak cuma sekolah sih, apa aja sih? Kau udah nggak tahu lagi harapan untuk Ibu juga. Apa ya? Krik apa mungkin kan ini nih boleh Rafa duluan. Untuk adik-adik dispensa nih. Kayak terkesan kali mah adik-adik ya. Iya. Aduh, oke. Adik-adik dispensa teruslah menampilkan apa yang mereka bisa. Dan untuk guru-guru dispensa nih, semoga guru-guru dispensa bisa mendampingi dalam perkembangan bakat adik-adik semuanya. Perhatian kali deh. Oke, lain. Nadira mungkin dari yang target tadi, Nadira itu juga bisa tuh. Keren tuh harapan itu. Bentar, mikir gitu ya. Terus. Ibu kadang ngomong sama dia nih. Kenapa? Daus kah? Ibu panggil Irsyad kah? Terserah. Oh, oke, silakan terserah. Enggak gitu juga. Kan terserah dari panggilannya kan. Oke, apa? Apa ya? Apa aja? Kalian melihat adik-adik ini sekarang mungkin apa yang harus mereka ubah? Kayak lebih Sedih. kayaknya bilangnya. Cara bilangnya nih. Kenapa? Keluarkan aja emosi-emosi ya. Nggak emosi. Okay. Lebih berharap. Iya, boleh. Ya, itu dia. Kayak lebih berharap semoga SMP 1 tuh lebih di organisasinya itu lebih maju biar dikenal di kalangan lain. Organisasi. Iya. Oke. Nadira. Harapan Nadira sih untuk adik-adik semua bisa semakin tertorehkan prestasi, apalagi sekarang SMP Negeri 1 ini ekskulnya sudah semakin jalan. Kalau angkatan kami ekskulnya belum terlalu jalan, tapi pas kami kelas 3 nih Bu, baru ekskulnya Memang tuh. Serba salah. Tapi kan emang biasanya kan setiap lighting itu dia akan merasa lighting di bawahnya itu mendapatkan sesuatu yang lebih. Tapi kan ini kan jelas kami memang kekurangan. Memang Ya, soalnya tahun setiap tahun kami pasti nggak dapat ini. Yang tahun lalu, Ibu lapangannya udah dicat, kami dulu nggak dicat lapangannya. Tapi itu betul. Kayaknya Tapi kami lebih sakit kayak Bu. lebih bertubi-tubi sih. Nanti Ibu tunggu pertubian di kelas 3 SMA kalian Maksud apa? nanti ini kayak Janganlah didoain nih. Aduh. Ini lebih musola nih kami belum siap. Tamat kami nanti siap musola. Tamat kami jadi istana kayaknya. Berarti gini, SMP 1 itu menunggu alumni angkatan 70 Astagfirullah. ya untuk berdedikasi ya berkontribusi untuk pengembangan musola. Aduh, itu cukup disayangkan sih. Oke. Memang sebenarnya kan Aduh, Insya Allah. Agak sedih. nggak kuat ya.
Oke, tapi ya semua kita berharap yang terbaik ya kan. Ya. Kalian harapannya untuk adik-adik semua kayak gitu ya, nggak ada kayak untuk guru apa gitu. Oh kalau guru sih apa ya? Bu Roda jangan banyak tugas gitu. Nggak juga sih, lebih bagus. Lebih bagus ya, kok bisa ke depan lebih banyak lagi gitu Kalau kan. bisa tugasnya itu berkelompok sih. Emang kan tugas sama ibu semua. Aduh, ya? aduh. Oh iya ya. Apa tugas ya, Ber? Berarti enggak, berarti selama ini dia individualis. Oh, dia kerjain sendiri. Kerjain sendiri. Benarkah itu? Benarkah? Introvert. Ada kayaknya. Oke. Waduh. Tepat sekali waktunya, Masya Allah. Oke, terima kasih untuk semuanya yang mewakili Letting 70 ya. Ya. Sudah berbagi cerita. Sebenarnya masih banyak kali Ibu mau tanya sih sebenarnya. Kami juga banyak yang ingin disampaikan. Allah gaya dari tadi. Tadi diam. Astagfirullah. Semoga lah ya nanti ke depan kita bisa bincang-bincang lagi walaupun kalian nggak siswa SMP 1 ya, SMA dengan di tempat kalian masing-masing, ada yang mau masuk boarding ya kan, ada yang sekolah reguler. Kita bisa duduk lagi cerita-cerita hal yang menyenangkan lagi gitu ke depan ya. Sebenarnya emang betul Ibu masih banyak yang Ibu tanya, tapi mungkin agak lari dari topik biar itu jadi episode kita berikutnya ya. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di pertemuan lain kali ya. Oke, say goodbye sama kamera aja ya. Thank you, Gensa Talk. Bye.